Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan kali ini, di mana kita akan bareng-bareng menelusuri sebuah perjalanan batin yang sangat transformatif. Ya, sebuah perjalanan untuk memahami dua pilar utama dalam iman, mengingat dan merenung. Oke, kita mulai dari ide dasarnya dulu ya. Sumber kita ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa inti dari seorang mukmin itu terletak pada dua aktivitas yang terus-menerus ini, berpikir dan mengingat. Jadi ini bukan cuma tindakan sesekali, tapi lebih ke sebuah cara hidup, sebuah keadaan batin yang terus kita jaga. Nah, sekarang ayo kita bedah dua sifat inti ini. Keduanya ini adalah fondasi dari seluruh perjalanan yang akan kita jelajahi bersama-sama. Jadi gini, di satu sisi kita punya dzikir, yaitu tindakan konstan untuk mengingat Sang Pencipta. Ini tuh kayak detak jantung spiritual kita ya kan? Terus di sisi lain ada tafakur, yaitu perenungan yang mendalam dan punya tujuan. Nah, yang menarik adalah keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Keduanya tuh saling menguatkan. Saat kita mengingat, kita jadi terdorong untuk berpikir. Begitu juga sebaliknya. Terus, apa dong yang terjadi kalau seseorang itu konsisten menggabungkan zikir dan tafakur? Hasil nyata yang bisa dirasain tuh apa? Nah, yuk kita lihat buah-buahnya. Prosesnya ini digambarkan dengan indah banget, kayak sebuah tangga menuju kebebasan batin. Semuanya dimulai dari fondasi, mengingat dan berpikir. Dari situ, kita naik ke anak tangga berikutnya, yaitu ketenangan batin atau sakinah dan rasa cukup atau qanaah. Nah, dengan bekal ketenangan inilah kita jadi punya kekuatan buat menolak dorongan hawa nafsu sampai akhirnya kita mencapai puncaknya, kemerdekaan sejati sebagai hambanya. Eits, tapi perjalanannya nggak berhenti di situ aja. Saat hati kita semakin bersih dari penyakit-penyakitnya, buah yang lebih dalam lagi itu mulai bermunculan. Rasa cinta dan kasih sayang jadi terpancar, kita jadi nggak terlalu terikat sama dunia yang sementara ini, akal kita jadi lebih sempurna, dan tumbuhlah cinta pada yang kekal. Nah, semua ini pada akhirnya mengarah pada tujuan tertinggi, yaitu ma'rifah, pengenalan sejati kepada Sang Pencipta. Sekarang, kalau kita ngomongin tafakur atau merenung, sebenarnya apa sih fokus tertingginya? Supaya manfaatnya maksimal, perenungan ini sebaiknya diarahkan kemana? Sumber kita menyebutkan bahwa tafakur yang paling mulia, paling agung, dan paling bermanfaat itu adalah perenungan yang mencakup 3 dimensi. Merenungkan Sang Pencipta itu sendiri, merenungkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, dan merenungkan realitas kehidupan setelah kematian. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Sumber kita menguraikan 6 jalur spesifik untuk melakukan tafakur yang mulia ini. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya kita mengubah semua teori ini jadi praktek sehari-hari? Yuk kita lihat jalan yang pertama. Jalan pertama ini adalah tentang perenungan intelektual sekaligus spiritual. Intinya, kita merenungkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya nih, saat kita merenungkan sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kita nggak cuma mikirin artinya, tapi coba deh cari jejak kasih sayangnya dalam hidup kita. Lewat cara inilah kita bisa mulai mengenal keagungan dan kesempurnaannya. Jalan kedua ini ngajak kita buat bener-bener buka mata dan jadi pengamat. Coba deh, lihat alam semesta di sekitar kita. Mulai dari keteraturan galaksi di langit malam sampai kerumitan detail pada selai daun. Semua itu adalah ayat kauniyah, tanda-tanda tak tertulis yang seolah-olah lagi berbicara sama kita tentang kebijaksanaan dan kasih sayang Sang Pencipta. Dari yang tak tertulis, jalan ketiga ini membawa kita ke ayat-ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran. Ini bukan cuma soal membaca loh ya, tapi lebih kayak berdialog dengan teksnya. Mencoba menyelami makna dan hikmah di balik setiap firman-Nya, supaya kita bisa menangkap pesan yang ditujukan langsung buat kita. Jalan keempat ini adalah jalan rasa syukur. Dan ini sangat personal. Coba deh berhenti sejenak dan renungkan semua karunia yang sering kita anggap remeh. Udara yang kita hirup, kesehatan kita, orang-orang yang kita sayangi. Latihan simpel ini bisa membuka mata kita terhadap luasnya rahmat dan kebaikannya yang nggak ada habisnya. Dan hasilnya, slide ini menggambarkannya dengan sangat pas. Perenungan dan zikir yang terus-menerus itu ibarat syibrah atau celupan dari Allah yang mewarnai hati kita dengan keimanan dan pengenalan yang sejati. Jalan kelima ini butuh sedikit keberanian nih. Ini adalah tentang introspeksi. Ya, melihat ke dalam diri, mengenali kekurangan kita, penyakit hati kita, dan kelemahan dalam amal-amal kita. Tujuannya bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi untuk perbaikan. Dan jalan yang terakhir adalah tentang sesuatu yang sekarang ini mungkin dikenal sebagai mindfulness atau kesadaran penuh. Artinya, memusatkan seluruh perhatian pada kewajiban dan tugas kita di saat ini, di momen ini. Karena pada dasarnya menjaga waktu itu adalah sumber dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Nah, ngomong-ngomong soal waktu, konsep ini penting banget. Makanya layak kita kasih penekanan khusus sebagai penutup. Coba kita resapi kalimat ini bareng-bareng. Waktu kita itu pada hakikatnya ya umur kita sendiri. Waktu itu bukan sesuatu yang kita punya. Waktu adalah diri kita. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup kita yang hilang selamanya. Ini membawa kita pada satu kesimpulan yang penting banget. Kualitas hidup kita itu tidak diukur dari panjangnya, tapi dari bagaimana kita mengisinya. Momen-momen yang kita persembahkan untuk mengingat dan merenungkan Sang Pencipta, nah itulah kehidupan dan usia kita yang sejati. Terakhir, ada satu wawasan praktis tentang cara mengelola pikiran kita. Gini, pikiran yang cuma sekedar lewat di benak kita itu nggak berbahaya. Bahayanya itu muncul ketika kita memilih untuk mengundang pikiran itu, meladeninya, dan berbincang dengannya. Sampai akhirnya dia tumbuh dan menguasai kita. Maka dari itu, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari ribuan pikiran yang seliuran setiap hari, pikiran mana yang Anda pilih untuk diladeni? Pikiran mana yang Anda beri perhatian, energi, dan waktu Anda? Karena jawaban atas pertanyaan itu, pada akhirnya akan menentukan arah seluruh perjalanan batin Anda.